Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, Bu Rani akan membahas mengenai transformasi geometri, lanjutan dari pertemuan kemarin. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu agar kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar dan kalian bisa paham mengenai materi yang Bu Rani jelaskan. Oke, marilah kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan semoga pembelajaran kita kali ini bisa berjalan dengan lancar. Oke, Bu Rani akan membahas mengenai materi transformasi geometri. Materi yang akan Bu Rani bahas pada pertemuan pertama yaitu mengenai translasi atau pergeseran. Nah, misalkan diketahui sebuah titik A di mana X, Y, kemudian ditranslasikan ke titik A dan B. Nah, akan menghasilkan sebuah titik baru, yaitu pergeserannya, yaitu X A aksen, A aksen, yaitu nanti ada X aksen dan Y aksen. Nah, A, X, Y ditranslasikan ke sebuah titik A dan B, nanti akan menghasilkan sebuah titik A aksen, yaitu X aksen dan Y aksen. Nah, A aksennya itu nilai X-nya, yaitu nanti X, rumusnya X plus A, kemudian di aksennya yaitu Y plus B. Nah, ini adalah rumusnya, rumus awalnya. Untuk contohnya, diketahui sebuah titik A-nya yaitu misalkan 2, -1. Ditranslasikan ke sebuah titik A dan B, A-nya 2, B-nya 3 misalkan. Nah, nanti akan menghasilkan sebuah titik A aksen. A aksennya yaitu tadi X aksen, Y aksen. A aksennya X plus A, dan Y plus B untuk Y aksennya. A aksennya X plus A. X-nya yaitu 2, A-nya 2. 2 tambah 2. Berapa nilai aksennya? 2 tambah 2, 4. Y aksennya Y plus B. Y-nya -1, B-nya 3. Berarti -1 tambah 3. Punya uang 3, bayarnya 1. Berarti uangnya sisa 2. -1 plus 3 berarti 2, yaitu aksennya titik setelah dilakukannya pergeseran yaitu 4,2. Nah, ini kalau menggunakan rumus. Jika kita menggunakan cara gambar, nah, kalau dengan cara gambar, berarti di sini 0,0 ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3, -4. Ini namanya sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Oke. Tadi titik awalnya, titik A-nya itu 2,1, -1, X-nya 2, Y-nya -1. Berarti di sini ya. Ini titik A. Melakukan pergeseran. Pergeserannya jika A positif. Nah, kalau A positif bergeser ke mana ya? Ke kanan ya. Ya, A positif ke kanan. Kalau A negatif bergeser ke kiri. Jika B positif bergeser ke atas. Jika B negatif bergeser ke bawah. Oke. Nah, nilai A pergeserannya dia bernilai positif A-nya. Berarti dia bergeser ke mana? Ke atas ya.
Oh sorry, kalau nilai A bergeser ke kanan, titik ke sini 1, 2, berarti kemungkinan di titik 4 X-nya, nilai X-nya. Kemudian nilai B-nya dia positif juga 3, berarti bergeser ke atas. B-nya akan mulai negatif 1, ke atas bergeser sebanyak 3 kali, berarti 1, 2, 3. Berarti menghasilkan titik di sini, ini adalah A aksen, yaitu X-nya 4, Y-nya 2. Bagaimana? Paham kan anak-anak? Nah, untuk selanjutnya setelah translasi pergeseran sudah, sekarang yang kedua. Yang kedua yaitu translasi sudah, rotasi ya. Rotasi itu istilahnya adalah perputaran. Oke, perputaran berpusat di titik pusat rotasinya di titik 0,0. Nah, sekarang dalam perputaran itu nanti ada dua. Yang pertama, jika berlawanan dengan putaran jarum jam. Kalau berlawanan dengan putaran jarum jam, nanti nilai dari alfanya dia bernilai positif. Alfa itu sudutnya. Kalau jika searah dengan putaran jarum jam, alfanya bernilai negatif. Nah, oke. Sekarang gini, langsung aja di dalam koordinat ya. Misalkan berlawanan, berlawanan dulu. Kemudian searah. Nanti kemudian hasil rotasi. Hasil rotasi ya, dah. Nah, apa itu? Berlawanan. Nah, kalau dia berlawanan, misalkan sudutnya, kalau berlawanan kan sudutnya dia lebih besar dari 0. Kalau searah itu sudutnya kurang dari 0. Nah, kalau searah karena kurang dari 0 tadi kan bernilai negatif, berarti sini negatif ya. Kalau berlawanan kan bernilai positif. Misalkan diketahui 90 derajat. Nanti hasil rotasinya itu berapa? Kan gitu ya. Kalau 180 derajat itu berapa? Terus kalau 270 derajat itu berapa? Berarti nanti kan negatif. Ini hasil rotasinya berapa? Kan gitu ya. Nah, sekarang kita gambar dulu sebuah koordinat. Kok miring ya? Maaf ya anak, gambarnya Bu Rani miring. Gak apa-apa ya. Nah, kita gambar di koordinat kartesius ya, di koordinat kartesius. Nah, di koordinat kartesius ini, di sini ada sebuah titik, misalkan titiknya yaitu A, yaitu X, Y. Kemudian titik ini diputar 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. 90 derajat. Kan gini. Seret gini ya. Nah, ini menghasilkan sebuah titik baru yaitu A aksen di sini. Nah, di sini titiknya A aksen itu min Y, X.
Berarti di sini 0,0. Berarti di sini 90 derajat. Kalau berlawanan kan hasilnya positif. Di sini 90 derajat, ke sini berarti 180 derajat, tambah 90 lagi berarti di sini adalah 270 derajat. Kemudian jika dia berlawanan kalau dia searah dengan jarum jam, berarti ke sini. Kesininya adalah 90 negatif ya. Kalau dia searah berarti hasilnya negatif. Berarti di sini negatif 90, kemudian ke sini negatif 180 derajat, ke sini negatif 270 derajat. Jadi, tadi ulangi lagi, kalau berlawanan dengan arah jarum jam, karena dia berlawanan, nah berarti di sini berlawanan kan 90, lebih besar dari 0 sudutnya, berarti 90 derajat, hasilnya min y, x, berlawanan. Berarti semakin ke sini 180, semakin ke sini 270. Kalau searah berarti kan di sini negatif 90, negatif 180, negatif 270. Kemudian ini sudah ya. Nah, kalau searah berarti 90 itu sama aja dengan 270. Negatif 270. Kalau 180 sama aja dengan 180 derajat. Negatifnya udah ya ini ya. Kemudian kalau 270 sama dengan negatif 90 derajat. Nah, sekarang hasil rotasinya. Bagaimana dengan hasil rotasinya? Kalau tadi 90 sama 270 itu aksennya adalah, hasil rotasinya adalah min y, x. Nah, jika 180 atau negatif 180 berarti negatif x, negatif y. Nah, kemudian jika 270 atau negatif 90 y, min x. Ini adalah hasil rotasinya. Kalau belum paham langsung berani contohkan ya. Contoh. Contoh misalkan diketahui sebuah titik A di sini. Titik A nilainya 4,0. Dirotasikan 90 derajat. Nah, berarti 90 derajat itu kan begini sih. Nah, iya kan? Berarti di sini nilainya 4 A aksen, yaitu 4,0. 90 derajat. Kalau kita putar lagi 90 derajat lagi, berarti kan di sini A aksen 2 kali yaitu negatif 4,0. Gitu ya. Berarti tadi kalau diputar 1 kali menghasilkan, ini kan x-nya 0 ini, y-nya yang 4. Berarti 0,4. Tadi kalau 90 dibalik posisinya, kalau tadi x, y jadi min y, min, x. X-nya tetap positif, dia negatif. Tapi kalau di sini 0 berarti dia tetap 0. Kalau diputar lagi, tadi x-nya kan negatif. X-nya positif berubah jadi negatif 4, y-nya tetap 0. Gitu ya. Kalau contohkan lagi nggak? Misalkan titik B. Nah, titik B-nya itu misalkan ini kan 3, 2, 1. Misalkan di sini, ini kan 1 ya, 1,2. Misalkan di sini 2, ini 2.
Berarti B-nya kan di titik ini. Ini titik B. B-nya 1,2. Diputar 90 derajat. Di sini. Berarti kan dia di sini 2 jadinya. Ya kan? Di titik 90 derajat diputar berarti min Y, X. Ya, ini 90 derajat gini. Berarti kalau tadi X, Y, X-nya 1, Y-nya 2, kalau diputar 90 derajat jadi min Y, X. Jadi min 2,1. Nah, paham ya anak-anak? Untuk contoh soal selanjutnya. Nah, diketahui titik B negatif 3, negatif 1 ditranslasikan oleh titik P yaitu 4, negatif 1. Lalu direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, yang pertama tentukan hasil transformasi titik B. Yang kedua gambarkan pada bidang koordinat kartesius. Oke, kita yang pertama yang A. Kita mengerjakan yang A dulu ya. Kita mengerjakan menggunakan rumus. Jadi kalau yang B kita nanti membuktikannya dengan melalui gambar pada bidang koordinat. Oke, yang pertama titik B. Titik B diketahui negatif 3, negatif 1. Ditranslasikan. Translasi tadi itu adalah pergeseran. Nah, translasi atau pergeseran. Nah, ditranslasikan pergeseran pada titik T. T-nya yaitu 4, negatif 1. Jadi ini adalah A, ini adalah B. Yang ini X, yang ini Y. Nah, jika titik B ditranslasikan titik A 4 min 1 nanti akan menghasilkan B aksen. B aksennya yaitu X aksen, Y aksen. Ini X plus A, masih ingat nggak tadi? Y plus B. Oke. X-nya berapa nak? Negatif 3. A-nya 4, berarti negatif 3 tambah 4. Y-nya negatif 1 ditambah B-nya negatif 1. Berarti B aksennya negatif 4, negatif 3 tambah 4, 1. B-nya Y tambah B, negatif 1 tambah negatif 1, yaitu negatif 2. Berarti di titik 1, negatif 2. Ini adalah hasil setelah dilakukan pergeseran. Kemudian setelah ditranslasikan, kemudian direfleksikan. Direfleksikan itu adalah cermin. Nah, pencerminan. Nah, jadi pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalau pencerminan terhadap sumbu X yaitu titik B, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan B aksen. B aksennya yaitu X, min Y. Berarti B aksennya tadi kan titik B ya. B-nya yaitu 1, min 2. Berarti X-nya tetap 1, Y-nya yang negatif. Negatif, Y-nya kan dia juga negatif. Berarti negatif 2. Berarti B aksennya 1,2. Jadi yang pertama setelah ditranslasikan, kemudian direfleksikan. Nah, sekarang kita mengerjakan yang B. Ini sudah paham kan? Ini adalah penjelasan Bu Rani pada pertemuan kemarin. Yaitu kalau terhadap sumbu X, B aksennya yaitu X, min Y. Nah, setelah ini sudah, sekarang yang B. Yang B yaitu diapakan nak? Digambar pada koordinat kartesius. Oke. Nah,
Oke. Yang ini adalah sumbu Y, sumbu X. Nah, yang pertama 0,0 ini 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Oke, titik yang pertama negatif 3,1. Oke, X nya negatif 3 ya, Y nya negatif 1 di sini. Ini adalah titik B. Nah, kemudian digeser, ditranslasikan. Nah, kalau A positif bergeser, kalau A nya positif bergeser kemana? Ke kanan ya. Jadi bergeser ke kanan. Ke kanan tadi A nya bernilai berapa? A nya 4 ya, berarti bergeser ke 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian nilai X nya negatif 1. Nah, dia bergeser, kalau B nya negatif, dia bergeser ke bawah. Gesernya dari titik asalnya. Titik asalnya kan negatif 1, berarti 1. Bergeser cukup 1 kali. Nah, jadi titik yang didapat X nya 1 nih. Nah, ini adalah B aksen 1, min 2. Sama ya, 1, min 2 sama. Menggunakan rumus dan menggunakan gambar. Kemudian ini kan nilai B nya. Kemudian dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X nya. Titik ini yang dicerminkan. Cermin, kalau kita mencerminkan, kita pasti jarak antara kita dengan cermin, di jarak kita dengan cermin yang dihasilkan nanti kan juga sama. Ini kan berapa titiknya, berapa jarak ini? 1, 2, berarti juga sama. Ini 1, 2. Kemudian ke sini 1, ini juga sama. Dia juga 1. Berarti di sini adalah hasil dari pencerminan titik dari B aksen. Itu cerminnya adalah X nya 1, Y nya 2, sama ya. Berarti ini adalah hasil akhirnya, diketahui nilai B 1,2 setelah ditranslasikan dan setelah direfleksikan. Paham ya anak-anak, hasilnya sama ya. Kalau translasi hasilnya 1,2 sama, kalau setelah direfleksikan 1,2. Nah, setelah ini boleh kasih waktu untuk mencatat. Silakan siapkan alat tulisnya, kemudian catat ya anak-anak. Selamat mencatat. Semoga setelah ini kalian bisa mengerjakan tugas yang Bu Rani berikan. Bu Rani mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu pada pertemuan kali ini membawa manfaat untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita masih berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan.